Dirga langsung turun ke bawah setelah memastikan semua dokumen telah ia bawa untuk meeting hari ini. Di meja makan, Dirga bisa melihat maminya tengah mempersiapkan sarapan bersama Bi Ina. "Dirga, kamu udah siap nak? Ayo sini sarapan dulu," pinta sama mami saat melihat Dirga menuruni tangga. Maminya langsung menarik tangan Dirga dan mengajaknya menuju meja makan. "Mami udah siapin omelet kesukaan kamu sayang, ayo kamu duduk dulu." Tak seperti biasanya, kali ini Dirga menuruti perintah sang mami untuk duduk di meja makan. Sang mami terlihat sangat bersemangat menyiapkan makanan untuk Dirga. Dengan catatan, Nyonya Dwianto Aldrich tersebut mengambil omelet beserta jus untuk Dirga. Dirga memandangi makanan di depannya. Itu adalah makanan kesukaannya dari kecil. Tapi saat Dirga hendak memakan omelet kesukaannya itu, datanglah sang papi dan kakaknya beserta sang istri lalu duduk di meja makan. Saat itu juga Dirga langsung menaruh sendoknya kembali di piring. Kini nafsu makannya sudah hilang dan ia menengguk jus jeruknya dan berdiri dari meja makan. "Kamu mau kemana sayang? Kamu nggak jadi makan?" tanya sang mami pada Dirga yang hendak meninggalkan meja makan. "Dirga makan di kantor aja Mi, hari ini Dirga ada meeting penting," kilahnya. Dirga berangkat dulu, pamitnya pada sang mami. Setelah itu Dirga langsung berjalan menuju pintu meninggalkan sang mami. "Tunggu Den," panggil Bi Ina pada Dirga sebelum benar-benar keluar dari rumah. Merasa namanya dipanggil, Dirga langsung menoleh dan melihat Bi Ina berlari kecil sambil tergopoh-gopoh. Bi Ina langsung menyodorkan kotak makan yang ia bawa kepada Dirga. "Ini, nanti dimakan di kantor ya, jangan sampai telat makan, nanti Aden bisa sakit," kata Bi Ina pada Dirga. "Terima kasih Bu, nanti kalau udah sampai kantor pasti Dirga makan," jawabnya sambil tersenyum. "Dirga berangkat dulu ya Bu, Assalamualaikum," pamit Dirga sambil mencium tangan Bi Ina. "Waalaikumsalam, hati-hati ya," Dirga mengangguk menjawab perintah dari Bi Ina, lalu segera berjalan keluar rumah. Sang mami yang melihat pemandangan itu hanya bisa menangis dalam hati. Ia tak pernah membayangkan bahwa anaknya bisa lebih dekat dengan pembantu dibandingkan dengan maminya sendiri. Tapi ini bukanlah salah Dirga. Sang mami sadar bahwa ini adalah kesalahannya sendiri yang dulu tak pernah memberikan kasih sayang pada Dirga. Bahkan saat Dirga sekolah di Singapura sampai lulus kuliah, Bi Ina lah yang mengurus dan menemani Dirga di sana, bukan dirinya. Dan hari ini Nyonya Dwianto Aldrich ini benar-benar menyesal karena telah melakukan itu semua. Di sisi lain, Dirga yang sudah masuk ke dalam mobil diam-diam membuka kotak makan yang tadi Bi Ina berikan padanya. Dirga tersenyum melihat apa isi bekal makanan itu. Di dalamnya ternyata berisi omelet yang telah dibuat maminya tadi, omelet yang belum sempat ia cicipi. Siang ini, Arapa terlihat sangat sibuk di dapur bersama neneknya, menyiapkan pesanan kue. Arapa bertugas mengaduk adonan kue, sedangkan sang nenek bertugas memanggang kue. Saat tengah asik-asiknya mengaduk adonan kue, tiba-tiba saja HP-nya yang berada di atas kulkas bergetar. Arapa meninggalkan adonan kuenya dan melihat siapa yang menghubunginya. Ternyata ada panggilan video call dari Giga. "Ngapain ya anak pakai acara video call segala?" batinnya dalam hati. Arapa mengangkat panggilan video call tersebut yang langsung memperlihatkan wajah Giga dan Risa. "Assalamualaikum Arapa," sapa Giga dan Risa dengan riang pada Arapa. "Waalaikumsalam, ada keperluan apa nih pakai acara video call segala?" tanya Arapa pada kedua sahabatnya. "Cepat datang ke Red Cafe ya, kita tunggu kamu di sana," jawab Risa. "Duh, kayaknya aku nggak bisa deh, soalnya aku lagi sibuk bantuin nenek buat kue." "Kalau gitu, nenek di mana? Sini biar aku yang izinin ke nenek," pinta Giga pada Arapa. Arapa langsung mengarahkan HP-nya ke arah sang nenek. "Assalamualaikum nenek cantik," sapa Giga dan Risa riang pada nenek. "Waalaikumsalam. Giga, Risa, apa kabar? Kok jarang main ke sini?" "Kita baik nek, kapan-kapan deh kita main ke sana. Tapi nanti buatin cookies ya," kata Risa sambil menyunggingkan senyumnya. "Kalau Giga minta dibikinin mie goreng spesial ala-ala nenek ya," imbu Giga sambil cengengesan. Iya, nanti nenek buatin cookies sama mie goreng spesial buat kalian," kata nenek dengan tersenyum ramah. "Kalian tuh mau bertamu apa mau ngerampok makanan?" sindir Arapa pada kedua sahabatnya. "Dua-duanya," jawab Giga dan Risa kompak, dilanjutkan dengan tawa.
Arapa dan sang nenek pun ikut-ikutan tertawa mendengar jawaban Giga dan Risa. "Nek, tugas Arapa bantuin nenek udah selesai belum?" tanya Giga. "Memangnya kenapa? Kalian mau keluar?" "Hehehe, nenek tahu aja maksud Giga. Tinggal memanggang kue satu loyang lagi, jadi kalau kalian mau keluar ya nggak apa-apa." "Yeay, nenek memang nenek paling the best lah pokoknya," kata Risa dengan riang. Udah, jangan muji nenek terus, tapi ingat, nanti pulangnya jangan sore-sore ya." "Siap, Nek. Makasih ya, Nek," kata Giga. "Iya, sama-sama. Nenek mau manggang kue dulu ya." "Iya, Nek," ucap Giga dan Risa berbarengan. "Ya udah, aku siap-siap dulu ya," kata Arapa pada kedua sahabatnya. "Iya, jangan lupa mandi ya. Tuh muka cemung semua tuh," ucap Giga dengan jahil. Arapa baru sadar, ternyata dari tadi mukanya cemung dengan adonan kue. Arapa mencoba menghapusnya menggunakan tangannya. "Nggak pakai lama ya, kita tunggu kamu di kafe," kata Giga lalu menutup panggilan video call mereka. Setelah itu Arapa langsung mandi dan ganti baju. Saat Arapa hendak mengambil kerudung, tangannya menyenggol tumpukan kerudung yang lain dan membuat salah satu kerudung jatuh dalam lemari. Arapa mengambil kerudung yang jatuh tersebut dan Arapa ingat dengan kerudung tersebut. Arapa ingat bahwa kerudung itu adalah pemberian dari sang bunda. Kerudung yang menjadi alasan pertengkaran antara dirinya dengan sang bunda beberapa waktu yang lalu. Tapi entah mengapa Arapa langsung memakai kerudung tersebut. Rasanya hari ini Arapa sangat ingin memakai kerudung berwarna abu-abu itu. Setelah memastikan penampilannya sudah rapi, Arapa keluar dari kamar dan berpamitan dengan neneknya. "Hati-hati di jalan ya," ucap sang nenek. "Siap, Nek," kata Arapa sambil mencium punggung tangan sang nenek. "Kamu cantik, Ra, seperti bunda kamu," ujar sang nenek pelan pada Arapa. "Bunda cantik kan juga karena nenek, jadi nenek itu yang paling cantik dibanding aku sama bunda," ucap Arapa sambil menyunggingkan senyumnya. "Kamu itu emang yang paling bisa ya," ucap sang nenek sambil mencubit pelan pipi Arapa. "Ya udah, Arapa pergi dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah itu Arapa langsung menjalankan Vespanya keluar dari pekarangan rumahnya dan menuju Red Cafe menemui sahabat-sahabatnya. Sesampainya di Red Cafe, Arapa langsung masuk ke dalam kafe tersebut. Arapa mencari kedua sahabatnya. Ia melihat ke arah meja yang biasa mereka tempati, namun ternyata kosong. Arapa menyapukan pandangannya ke seluruh kafe namun masih tak menemukan batang hidung Giga dan Risa. Arapa pun langsung menoleh ke arah orang yang memanggil namanya. Saat Arapa menoleh, ia menemukan sosok seorang laki-laki yang tidak ia kenali. Arapa memandangi lekat-lekat sosok lelaki yang ada di depannya itu. Arapa menebak bahwa laki-laki di hadapannya itu berusia sekitar 45 tahunan. Bapak tersebut berpenampilan rapi, menggunakan jas. Rambutnya pun ditata rapi dengan terlihat beberapa helai rambut yang memutih, yang bagi Arapa itu semakin menambah kewibawaan sosok lelaki di hadapannya. "Bapak, maaf, Bapak manggil saya?" tanya Arapa sopan pada lelaki tersebut. "Kamu mirip sekali dengan ibu kamu," ucap lelaki tersebut. Arapa mengerjitkan dahinya, tak mengerti maksud perkataan lelaki di depannya itu. "Maksud Bapak apa ya?" tanya Arapa mencoba meminta penjelasan pada laki-laki tersebut. "Iya, ibu kamu Rahma," kata lelaki tersebut sambil memegang pundak Arapa. Arapa terkejut bukan main mendengar bahwa laki-laki di hadapannya itu mengenal bundanya. Arapa mencoba menatap wajah laki-laki di hadapannya dan mencoba mengingat-ingat siapa lelaki itu. Saat Arapa mengingat sosok laki-laki di hadapannya, saat itu juga air mata Arapa jatuh membasahi pipinya. "Ayah," kata Arapa dengan suara yang bergetar. Laki-laki di hadapannya itu pun tersenyum dengan matanya yang berkaca-kaca. "Iya, ini ayah sayang." Dan saat laki-laki tersebut ingin memeluk Arapa, tiba-tiba saja Arapa langsung lari keluar dari Red Cafe. Arapa, tunggu," panggil sang ayah. Tapi Arapa justru berlari dan langsung melajukan motornya keluar dari parkiran menuju jalan raya. Setelah pergi dari Red Cafe, Arapa langsung membelokkan kemudinya menuju pantai. Kenapa pantai? Karena pantai adalah tempat di mana ia bisa tenang dengan didampingi oleh deburan ombak. Sesampainya di pantai, ia langsung duduk di pinggir pantai dengan mata yang sembab dan wajah yang masih basah dengan air mata.
Arapa tidak menyangka bahwa hari ini adalah hari di mana ia dipertemukan dengan sosok yang sangat ia rindukan sejak lama. Seseorang yang selama 17 tahun hanya bisa ia lihat melalui foto, sekarang bisa ia lihat secara nyata. Tapi entah mengapa Arapa malah pergi meninggalkan sang ayah saat mereka bertemu untuk pertama kalinya. Entahlah, saat itu yang ada di pikiran Arapa hanya rasa kecewa yang besar pada sang ayah. Bahkan rasa rindunya selama ini telah kalah dengan rasa kecewa yang amat besar. Di saat Arapa masih sibuk menangis sambil menyeka air matanya, ia merasakan ada seseorang memegang pundaknya dari belakang. Orang itu adalah sang ayah yang menyusul Arapa sampai ke pantai. Tapi kali ini saat Arapa ingin lari, sang ayah justru menarik tangan Arapa dan memeluk putrinya. "Lepasin aku, lepasin!" teriak Arapa sambil terus menangis dan meronta-ronta dari pelukan ayahnya. "Maafin ayah, Ra, ayah memang salah, tapi tolong maafin ayah," pinta sang ayah pada putrinya. Tapi bukan Arapa kalau ia bisa lulus secepat itu. Arapa masih terus meronta-ronta sampai akhirnya ia bisa lepas dari pelukan ayahnya. "Ara benci sama ayah," teriak Arapa sambil terus menangis. Bahkan ayah gak pantas dipanggil sebagai seorang ayah. "Tolong maafin ayah, Ra," pinta sang ayah sambil mencoba meraih tangan Arapa, tapi Arapa menepisnya. "Jangan sentuh Ara," teriak Arapa sambil menangis. "Kemana aja ayah selama ini, ha? Kenapa ayah baru muncul sekarang di hadapan Ara?" Kini tangis Arapa semakin menjadi. Sang ayah hanya bisa menundukkan kepalanya sambil menangis di hadapan putrinya. "Di mana ayah waktu bunda butuh ayah? Di mana ayah saat aku lahir? Di mana ayah saat Ara rindu sama ayah?" tanya Arapa pada sang ayah dengan suara parau karena tangis. "Ayah gak pernah ada," ucapnya lirih. Arapa langsung jatuh dan duduk di atas pasir pantai. Sang ayah duduk di hadapan Arapa. "Ayah pernah datang untuk jenguk kamu, Ra," kata sang ayah pelan setelah emosi Arapa sudah mulai turun. Mendengar ucapan ayahnya itu, Arapa langsung mendongak dan memandang wajah sang ayah untuk menuntut jawaban. "Ya, ayah pernah datang ke sini untuk menjenguk kamu saat usia kamu 10 tahun. Saat itu kamu juga sedang menangis seperti ini," ucap sang ayah sambil menghapus air mata di pipi Arapa. "Tapi ayah gak bisa menghapus air mata kamu seperti ini." "Kenapa?" tanya Arapa lirih. "Karena saat itu sudah ada sosok ayah lain yang menghapus air mata kamu, sayang. Dan saat itu juga ayah menyimpulkan kalau kamu gak akan butuh ayah lagi," ucap sang ayah pelan. "Ayah egois," ujar Arapa sambil terus menatap ayahnya. Bagaimana bisa ayah mengambil kesimpulan seperti itu? Om Aryo memang ayah yang baik, tapi Ara gak pernah bisa anggap Om Aryo sebagai ayah Arapa. "Ayah tahu kenapa?" tanya Arapa pada ayahnya. "Karena Ara berharap ayah yang selalu ada buat Ara, bukan Om Aryo," lanjutnya. Mendengar kata-kata putrinya, sang ayah langsung memeluk putrinya itu erat-erat dan kali ini tak ada pemberontakan dari Arapa seperti sebelumnya. "Maafin ayah, sayang," pinta sang ayah sambil mencium kepala putrinya. "Ayah janji mulai sekarang ayah akan selalu ada buat Ara." "Lalu, kenapa dulu ayah ninggalin bunda?" tanya Arapa setelah melepas pelukannya dengan sang ayah. "Karena ayah gak yakin bisa bahagiain bunda kamu," Arapa terus memandang sang ayah. Saat itu ayah dipecat dari pekerjaan ayah. Ayah coba cari pekerjaan lain, tapi gak ada yang mau nerima ayah. Ayah down dan berbulan-bulan ayah gak bisa kirim uang buat bunda kamu. Tapi ayah tahu kan kalau bunda itu bukan Ayah tahu bunda kamu bukan wanita matre, potong sang ayah. Tapi kamu juga harus tahu kalau tugas seorang suami adalah menafkahi istrinya lahir dan batin. Dan saat ayah gak bisa memberikan itu semua, ayah memutuskan untuk berpisah dengan bunda kamu. Seharusnya ayah gak ngelakuin itu. Ara yakin bunda akan selalu dampingin ayah walau gimana pun keadaannya, kata Arapa. Ayah tahu itu semua, sayang, tapi ayah hanya gak mau membawa bunda kamu masuk ke dalam kehidupan ayah yang kacau. Ayah mencintai bunda kamu, jadi ayah gak mau buat bunda kamu susah. Lalu gimana bisa sekarang ayah bisa seperti ini? Tanya Arapa sambil melihat penampilan ayahnya yang rapi, menggunakan jas memperlihatkan bahwa ayahnya kini bukan lagi ayahnya yang kacau seperti dulu.
Ada seorang teman yang membantu ayah. Dia senior ayah waktu kuliah dulu. Dia yang membantu ayah bangkit hingga menjadi sukses. Tutur ayah Arafah sambil menerawang ke laut lepas. Dan saat itu setelah ayah sukses, seperti yang ayah bilang tadi, ayah kembali ke sini, berharap ayah dan bunda kamu bisa bersama-sama lagi. Tapi ayah terlambat. Tebak Arafah. Iya, ayah terlambat sayang. Ayah terlambat memperbaiki semuanya, dan akhirnya ayah memutuskan untuk pergi. Ayah pergi karena ingin melihat bunda kamu bahagia. Tutur ayah Arafah lalu memandang ke arah putrinya. Tapi ayah lupa untuk menjaga kebahagiaan satu orang lagi, yaitu putri cantik ayah ini. Ujar sang ayah sambil membingkai wajah putrinya yang kembali menitikkan air mata. Maafkan ayah karena keputusan ayah telah menyakiti kamu selama bertahun-tahun sayang, kata sang ayah sambil memeluk putrinya dari samping. Ayah memang jahat dan ayah maklum kalau kamu membenci ayah. Arafah maafin ayah kok, jadi berhenti bilang maaf ke Arafah, kata Arafah sambil memandang ayahnya dengan seulas senyum di bibirnya. Ara sayang ayah, ujar Arafah sambil terus menangis di pelukan sang ayah. Ayah juga sayang sama kamu, ucap sang ayah sambil mempererat pelukannya. Hening beberapa saat, Arafah hanya ingin merasakan pelukan seorang ayah, pelukan yang selama ini ia rindukan. Terus, gimana caranya ayah bisa nemuin aku? Tanya Arafah pada ayahnya. Mereka yang udah bantu ayah, sambil menunjuk ke arah dua orang yang berada tak jauh dari mereka. Risa, Giga, kata Arafah tak percaya melihat kedua sahabatnya itu. Risa dan Giga pun langsung berjalan menghampiri Arafah dan ayahnya. Kita berhasil, Ra, kata Risa sambil memeluk Arafah, sedangkan Giga memilih bersalaman dengan Raffi, ayah Arafah. Kalian berhasil, terima kasih ya Riz, Ga, ucap Arafah pada kedua sahabatnya. Risa dan Giga hanya mengangguk diiringi senyum puas karena misi mereka telah berhasil. Kalian memang anak-anak yang baik, terima kasih sudah bantu Om ya. Kita hanya ingin membantu sahabat kita aja kok Om, jadi Om Raffi gak usah bilang terima kasih, kata Risa bijak. Kalau begitu Om traktir kalian aja ya, gimana kalau kita makan di kafe tadi aja? Kalau itu saya gak bisa nolak Om, kata Giga sambil cengengesan. Dasar bocah malu-maluin, omer Risa sambil mencubit pinggang Giga yang sukses membuat Giga meringis kesakitan. Terima kasih, tapi Om Raffi gak usah repot-repot. Sakit tahu Riz, keluh Giga sambil mengusap pinggangnya yang terasa panas karena cubitan Risa. Arafah dan ayahnya pun dibuat tertawa melihat tingkah laku Giga dan Risa. Tapi kali ini Om memaksa, jadi kalian gak boleh nolak, kata Om Raffi lalu mengajak Arafah, Risa dan Giga menuju Red Cafe. Bersambung.